Selamat datang di podcast terbuka. Bersama saya, Oksan Rahmadani. Dan hari ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa yang akan membahas berkaitan dengan kepemimpinan. Video ini dibuat ya untuk melengkapi tugas kuliah. Sebenarnya saya sih pen-pen aja ya kalau tugas video. Cuman kalau rekan saya itu agak demam dengan kamera. Bersama dengan Kak Poni Krisna. Iya, halo, apa kabar? Ya, kabar baik. Beliau adalah seorang mahasiswi prodi PSN semester 5 dan nantinya akan memberikan info terkait dengan kepemimpinan secara universal. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu dengan seorang gamers sejati, pro player Noob Queen FF. Kita berkenalan dengan saudara Hendra yang biasa disapa dengan Wawan. Ya, betul sekali. Itu panggilan saya sejak kecil. Oh, seperti itu ya. Lalu, apa yang memotivasi orang sehingga memanggil Anda dengan nama Wawan? Saya juga tidak tahu orang-orang memanggil nama saya Wawan. Tetapi saya saat kecil itu saya tidak tahu karena kedua orang tua saya yang membuat nama saya seperti itu. Sangat menarik. Dan lalu Anda tahu alasan saya mengundang Anda di acara podcast ini? Oh, jelas, tentu saya tahu. Karena di sini saya diundang untuk menjelaskan kepemimpinan dari sudut buku penaturan. Sedangkan saya sendiri di sini sebagai narasumber kepemimpinan berdasarkan isi sastra Weda. Oh ya, Anda atas nama Saudari Pidia ya. Dengar-dengar Anda pernah mengikuti Utsawa Dharma Gita tingkat nasional dan menjuarai hafalan sloka kategori anak-anak putri. Lalu bagaimana perasaan Anda saat itu? Tentunya senang sih, karena siapa sih yang nggak senang dapat uang saku, uang jajan, bahkan bisa naik pesawat 2 kali lagi. Pengalaman yang sangat luar biasa sekali. Kita beralih ke topik perbincangan kita pada hari ini. Saudara Wawan, bagaimana tanggapan Anda dilihat dari buku kitab suci Panaturan tentang kepemimpinan? Oke, baik. Tanggapan saya dari buku Panaturan itu agama Karingan adalah agama asli dari suku Dayak di Kalimantan. Indonesia, kitab suci dalam agama Karingan tidak sepopuler kitab suci agama-agama besar lainnya seperti Weda dan agama Hindu atau Al-Quran dalam Islam. Agama Karingan lebih bersifat oral dan berdasarkan tradisi lisan sehingga tidak memiliki teks suci tertulis yang sebanding dengan kitab-kitab suci dalam agama-agama lain. Dalam agama Karingan, kepemimpinan dan tata nilai etika biasanya diterapkan berdasarkan tradisi lisan, cerita-cerita dan nasihat-nasihat yang turun-temurun. Seperti itu. Ngomong-ngomong, ada tidak prinsip kepemimpinan itu yang diterapkan dalam agama Karingan? Menurut kitab suci agama Hindu Karingan yaitu Panaturan, ada beberapa prinsip kepemimpinan yang mungkin diterapkan dalam agama Karingan, yaitu meliputi yang pertama yaitu ketua adat atau disebut kepala suku, dan yang kedua yaitu keseimbangan dengan alam, yang ketiga keberanian dan kebijaksanaan, dan yang keempat keharmonisan sosial, dan yang kelima yang terakhir yaitu peran dalam upacara agama. Mungkin seperti itu prinsip yang ada di kitab suci Panaturan. Baik, terima kasih Saudara Wawan atas informasinya. Kita beralih ke tanggapan dari Saudari Pidia tentang kepemimpinan dilihat dari Niti Sastra Weda. Bagaimana tanggapannya? Kepemimpinan dalam konteks Niti Sastra Weda mengacu pada prinsip-prinsip etika, moral, dan tata nilai yang terdapat dalam ajaran agama Weda yang merupakan naskah-naskah suci dalam agama Hindu. Nah, Niti Sastra dalam konteks ini merupakan berada pada ajaran atau nasihat tentang etika dan tata perilaku yang berunjuk diikuti oleh pemimpin atau penguasa itu sendiri. Pertanyaan yang hampir mirip dengan Saudara Wawan tadi, bagaimana prinsip kepemimpinan yang diterapkan dalam ajaran Niti Sastra Weda? Nah, dalam ajaran Niti Sastra Weda tersendiri ada beberapa prinsip dan sumber kepemimpinan yang dapat diidentifikasikan. Yang pertama yaitu keadilan atau dharma. Yang kedua, kesetiaan atau satya. Yang ketiga, kepatuhan atau winaya. Yang keempat, kebijaksanaan atau budi. Yang kelima, kepedulian atau daya. Yang keenam, kemampuan berbicara atau fak. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu kemampuan mengelola konflik atau danda. Oke, itulah tadi pemahaman terkait dengan kepemimpinan dipandang dari kitab suci. Lalu,
Kita dengarkan informasi kepemimpinan secara universal atau umum. Bagaimana Saudara Kaponi atas tanggapan? Baik, di sini saya menjelaskan tentang kepemimpinan berdasarkan universal atau umum. Kepemimpinan berdasarkan universal atau pendekatan kepemimpinan yang mencoba untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip dan kualitas kepemimpinan yang berlaku secara umum di berbagai situasi dan budaya. Oke, berbagai situasi dan budaya. Lalu bagaimana karakteristik kepemimpinan berdasarkan universal atau umum? Baik, di sini saya menjelaskan karakteristik kepemimpinan berdasarkan universal secara umum. Ada beberapa bagian. Yang pertama itu visi dan tujuan yang jelas. Yang kedua, kemampuan komunikasi. Yang ketiga, kemampuan mengambil keputusan. Yang keempat, kemampuan memimpin tim. Yang kelima yaitu etika dan integritas. Yang keenam, yang terakhir, kepercayaan. Baik, itulah tadi ketiga pandangan pemahaman terkait dengan kepemimpinan berdasarkan penaturan, niti sastra maupun secara universal. Saya rasa mungkin sekian podcast kita pada hari ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ketiga narasumber kita. Dan sebagai kata penutup, semangat buat teman-teman yang belum mengumpulkan tugas videonya. Jangan membuat dosen menunggu tentang kepastian kita untuk mengumpulkan tugas. Karena menunggu itu tidak enak, apalagi menunggu kepastian dari orang yang kita inginkan. Ya, terima kasih. Nah,